Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana Profesor Mahfud MD akhir-akhir ini yang seperti kita ketahui bersama ya, bahwa sudah dengan lantangnya atau sudah dengan kerasnya selalu mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Dan yang saya tidak sukai dari beberapa kritikan Pak Mahfud MD, nah, Pak Mahfud MD ini lagi-lagi membawa nama rakyat secara keseluruhan, membawa nama-nama masyarakat secara keseluruhan. Artinya kata Pak Mahfud, rakyat Indonesia sudah bosan terhadap kebijakan Pak Jokowi atau terhadap apa yang menjadi langkah-langkah Pak Jokowi. Nah, rakyat kata Pak Mahfud MD. Padahal Pak Mahfud ini sebenarnya juga tidak sadar bahwa di dalam kolom komentar Pak Mahfud sendiri di media sosial Pak Mahfud seperti di Instagram, di channel YouTube-nya, bahkan di podcast yang Pak Mahfud itu mengisi, itu padahal banyak orang loh yang menentang atau yang mengkritik juga terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Mungkin Pak Mahfud MD di sini tidak sadar ya pemirsa terkait dengan beberapa narasinya, entah yang disampaikan melalui podcast maupun ditulis di Instagram. Nyatanya padahal ketika saya membaca dan saya buka Instagramnya Pak Mahfud MD dan saya buka terkait dengan narasi yang dibuat oleh Pak Mahfud MD dan saya baca di kolom komentarnya, itu nyaris bahkan sulit untuk menemukan pembelaan terhadap Pak Mahfud MD, itu bahkan nyaris semuanya menyerang Pak Mahfud MD. Loh, kata saya, Pak Mahfud ini kan mengkritik Pak Jokowi atas nama rakyat, sedangkan di kolom komentarnya sendiri Pak Mahfud MD itu banyak rakyat yang memprotes terhadap apa yang menjadi narasi atau kritikan Pak Mahfud MD kepada Pak Jokowi. Ini kan sudah tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud MD dengan realitas sebenarnya dan apa yang terjadi pada rakyat tersebut terkait dengan apa yang menjadi keputusan atau kebijakan Pak Jokowi. Ya, biar tidak berlama-lama pemirsa, ya, terkait dengan juga bantahan dari Bang Kodari atau Mr. Q terhadap kritik-kritik keras seorang Pak Mahfud MD di beberapa podcastnya, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Indonesia itu ya, di situ saling memuji antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan bukan hanya Pak Prabowo, bahkan Sekjen Pak Ahmad Muzani pun juga dalam pidatonya sudah mengatakan, Pak, kami jaga yang Bapak kerjakan 10 tahun ini dan kami akan lanjutkan. Jadi ini Ketua Umum dan Sekjen semua paraf ini. Gitu. Dan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi juga sangat personal, Pak Prabowo sangat spesial. Pak Prabowo juga mengatakan, Pak, kalau ada yang cubit Bapak, seluruh Partai Gerindra merasa sakit. Jadi saya kira sebetulnya kalau ada sinyalemen bahwa dua orang ini retak, itu sebetulnya sinyalemen yang sangat mengada-ada. Bahkan ada bantahan langsung dari Pak Prabowo. Ada orang ya, profesor, dia bilang podcast itu mengatakan kami retak, ya orang itu ya kira-kira sok tahu, kok dia lebih tahu saya daripada diri saya sendiri gitu. Jadi kalau sinyalemen bahwa ini retak atau tesis-tesis bahwa ini retak memang ada, tapi kan balik lagi, tesis itu ada buktinya atau enggak kan gitu kan? Buktinya pada hari ini menurut saya tidak ada. Nah, soal MK dengan DPR, hemat saya itu bukan cerita atau bukan soal keretakan atau tidak sejalannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tidak itu. Itu saya melihatnya adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya memang notabene kebablasan. Buat saya MK itu kebablasan, karena kalau kita bicara sistem pemerintahan, demokrasi, itu kan sudah ada coupling-couplingnya. Ada coupling eksekutif, ada coupling legislatif, ada coupling yudikatif. MK itu couplingnya yudikatif. Nah, legislatif itu dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat jelas wilayahnya adalah DPR bersama dengan pemerintah. Cuman memang praktek atau apa yang dilakukan oleh MK ini kan udah kadung berjalan salah kaprah sekian lama, dan akhirnya pada titik inilah kemudian itu jadi masalah gitu loh. Saya sebut jadi masalah karena apa? Ya Anda masuk ke wilayah orang gitu loh. Ketika Anda menulis pasal, bikin norma-norma ya, yang wilayahnya DPR, ya itu akan menciptakan anarki ketika DPR sebagai lembaga yang berwenang juga menulis pasal-pasal gitu. Hemat saya itu dinamika antara MK dengan DPR. Gitu. Bang, yang di Gerindra itu yang menarik tadi sempat Abang juga singgung soal pernyataan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi yang dicubit, Gerindra yang sakit. Abang memaknai itu seperti apa? Ya, saya memaknainya bahwa Pak Prabowo itu memang sangat bela rasa kepada Pak Jokowi. Pak Prabowo itu betul-betul begitu masuk ke dalam pemerintahan mendukung Pak Jokowi sepenuhnya. Itu kita lihat misalnya pada saat COVID melanda Indonesia, Pak Prabowo termasuk orang paling depan loh, menurut saya yang
membantu penyelesaian masalah ini, bukan hanya kemudian mendukung TNI misalnya berperan dalam penanganan masalah COVID, vaksin dan seterusnya. Beliau sendiri menjadi orang yang paling depan soal vaksin. Nah, bahkan pakai vaksin Nusantara, vaksin dalam negeri gitu. Nah, kalau beliau itu beda pendapat atau beda arah dengan Pak Jokowi, ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Pertama, dia pidato terbuka nasional, menolak vaksin, menolak COVID gitu ya. Dan itu pasti kekacauan yang akan terjadi karena Pak Prabowo ini pendukungnya sangat besar. Yang kedua, ya minimal kalau dia nggak pidato, dia nggak mau vaksin, dia diem aja gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka upaya pemulihan kita itu pasti akan terhambat. Karena upaya pemulihan Indonesia terhadap COVID itu kan dua kata kuncinya. Pertama, ikut PSBB, patuh PSBB, sehingga infeksi tidak meluas, korban tidak banyak kan. Yang kedua itu vaksinasi gitu. Dengan vaksin itu kemudian orang kalau kena dia tidak parah gitu kan, dan ya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan cepat karena dua variabel ini. Itu satu. Yang kedua, dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintahan, Partai Gerindra selalu sejalan dengan Pak Jokowi gitu. Makanya Pak Dasko hubungannya dengan Pak Jokowi juga bagus, karena tangan Gerindra atau tangan Pak Prabowo di DPR itu kan adalah Pak Dasko. Kemudian kita lihat juga bahwa Pak Prabowo itu, ini dikatakan beliau berulang kali, kenapa kami bisa sama, kenapa kami bisa sejalan? Karena kami sama-sama hatinya merah putih. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu betul-betul untuk rakyat. Beliau kerja keras untuk rakyat. Rapat 1 hari 7 kali. Dan menurut saya Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi, mereka saling menemukan satu dengan yang lain gitu. Tadinya rival, tapi begitu gabung, loh kok sama ya? Sebetulnya kita pikirkan gitu. Pak Prabowo itu kan dari lama sudah pidato ya mengenai dan menulis buku tentang bagaimana kekayaan Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat ya, kemakmuran negara gitu. Itu yang mengimplementasikan Pak Jokowi dalam bentuk apa? Hilirisasi. Ya, nikel misalnya yang tadinya dijual mentah itu nilainya X, tapi begitu diolah kan jadi 20 kali lipat harganya atau pemasukannya. Saya melihat juga Pak Jokowi melihat Pak Prabowo betul-betul komit, lalu kemudian sangat bagus dalam membawakan diri, membawakan posisi dan seterusnya. Dan Pak Prabowo sendiri juga saya hakul yakin pasti merasa bahwa kemenangan ini tidak lepas dari pengaruh atau auranya Pak Jokowi. Mas Gibran itu kan yang mau jadi Mas Gibran jadi wakil presiden itu kan Pak Prabowo. Simbolnya apa? Beliau beberapa kali ke Solo, itu jemput bola itu ya. Itu kan mungkin bahasa orang Jawa ya tadi ya Mas Sis ya. Bagaimana menunjukkan kesungguhan gitu loh. Kalau kesungguhan itu kan datang gitu. Dan Pak Prabowo ya matematikanya jalan bahwa saya ini 2 kali maju suaranya nggak sampai 50%. Pak Prabowo itu kan nggak menang karena kurang suara. Gitu. Suaranya banyak nggak Pak? Banyak banget. 2014 berapa? 43%. 2019 berapa? 45%. Menang nggak? Enggak. Kenapa? Karena kurang dari 50%. Nah, dia mau dapat sisanya dari mana? Ya gampang aja. Ambil dari orang yang dapat atau sudah meraih angka lebih banyak daripada dia. Dia mau cari dari mana lagi? Nah, itu yang mungkin nggak banyak dipahami oleh orang, bahwa ini matematika sederhana saja gitu. Dan dia yakin bahwa cara paling ampuh untuk membuat tambahan suara itu ke dia adalah dengan Mas Gibran sebagai ya salah satunya simbolnya Pak Jokowi gitu loh. Dan itu terbukti sangat benar bagaimana begitu berpasangan. Saya ingat ya, saya survei bulan Oktober itu. Begitu berpasangan, baru aja berpasangan Prabowo dengan Gibran, tuh suara udah naik 5%. Gitu. Baru tuh 5%. Dan trennya habis itu naik terus. Sampai akhirnya pada bulan Februari itu 58,58 itu. Jadi hemat saya tesis-tesis yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak atau bermusuhan, itu adalah upaya-upaya orang yang nggak senang dengan bergabungnya, bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya melihat Pak Prabowo itu di depan sekali dan sangat eksplisit, sangat sungguh-sungguh menunjukkan pembelaannya kepada Pak Jokowi. Bang, kalau ini diartikan bahwa Pak Prabowo ini sangat berharap sekali bahwa sampai 20 Oktober itu memang dia berharap stabilitas politik ini benar-benar sok. Pasti. Berarti ada kekhawatiran juga bahwa muncul istilah ada huru hara,
sehingga terjadi guncangan stabilitas politik. Ini kan karena yang lagi beredar ini kan katanya nanti di bulan September ini ada goncangan politik. Akhirnya terjadilah Presiden bisa mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi menetapkan darurat, keadaan darurat dengan dekret kembali ke UUD 45. Ya, memang begitulah ya realita kehidupan sekarang kan ini ada namanya dunia maya, ada dunia nyata. Antara dunia maya dengan dunia nyata ini kadang dekat tapi kadang jauh banget gitu. Jadi cerita mengenai kerusuhan, Pak Jokowi akan terjungkal segala macam dan seterusnya itu kan cerita yang berulang terutama dari teman-teman yang kritis kepada Pak Jokowi. Saya dulu pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ada teman saya Sahganda Nainggolan itu ya senior saya, ini Pak Jokowi paling lama 6 bulan. Ya saya ketawa gitu loh. Kenapa saya ketawa? Karena beliau ini paham nggak sih dengan sosiologi revolusi atau sosiologi demonstrasi massa atau kejatuhan rezim tuh? Hemat saya enggak. Ada dua elemen ya untuk adanya suatu dinamika seperti itu. Pertama itu kan ada ketidakpuasan yang sangat luas dan hampir pasti kalau kita bicara Indonesia dan revolusi dimanapun itu kata kuncinya sebetulnya ekonomi gitu. Saya punya keyakinan ya Pak Harto itu pun juga lepas dari berbagai macam isu yang ada pada diri Pak Harto, kalau nggak terjadi krisis moneter pada tahun 98, hemat saya tidak akan terjadi pergantian rezim atau gerakan massa yang sangat besar seperti terjadi pada 98. Tentu kita bisa berdebat soal ini ya. Mungkin nanti Rakyat Merdeka juga bisa undang yang lain yang punya teori yang berbeda dengan saya gitu ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa ketidakpuasan atau istilahnya deprivasi relatif ya itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kondisi ekonomi. Nah pada hari ini atau beberapa tahun terakhir ini kondisi ekonomi kita tuh sangat-sangat stabil ya. Kita bicara pertumbuhan ekonomi konsisten 5%, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia, inflasinya juga rendah. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan statement dari Bang Kodari yang membahas tentang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang katanya oleh Pak Mahfud MD itu juga hanya sebatas teman biasa, bukan tentang keberlanjutan, dan ini sudah dibantah oleh Pak Kodari yang sudah betul-betul kita ketahui bersama bahwa Kodari ini adalah teman dekatnya Pak Prabowo dan juga teman dekatnya Pak Jokowi yang sudah mungkin lebih tahu daripada Pak Mahfud MD dan juga beberapa pengamat politik lainnya yang selalu menyerang Pak Jokowi atau yang selalu menyerang Pak Prabowo Subianto. Memang awalnya Pak Mahfud ini memang sudah dekat pemirsa terkait dengan hubungan atau tentang program keberlanjutan ya, tapi kan kita ketahui bersama bahwa sudah beberapa bulan Pak Mahfud MD ini tidak lagi berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Mahfud dengan juga sama Pak Jokowi. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Subscribe Movila pemirsa ya, dan salam demokrasi dan salam NKRI.